Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taibin hal min talibi hajatin fa uni lahu matalibah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin allazi inda maulidihi ihtazal arsu taraban wastibsara wa zadal kursiyu haibatan wa waqara wa mala'atil samawatu anwara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatis, para kiai, para ustaz, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustaz Ahmad Zaki Akhifillah Ustaz Ahmad Zaki, Al-Ustaz Hari Hermawan, Al-Ustaz Haji Muhyiddin bin Haji Amu, Al-Ustaz Hilal Abdurrahman Said, sesepuh Bapak Haji Abdurrahman, Bapak RT Ustaz Samsur Rijal, para ustadz lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Akhfillah Al-Ustadz Sarifuddin Madinah dan seluruh panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah dikeluarkan tenaganya, pikirannya, hartanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Allah, dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di malam hari yang cerah ini, alhamdulillah kita berkumpul sebagai ungkapan rasa kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sosok yang pantas dicintai. Nabi Muhammad sosok yang pantas dipuji. Dalam kesempatan kali ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, keistimewaan Rasulullah yang tidak perlu kita ikuti. Keistimewaan Rasulullah yang tidak perlu kita ikuti karena kita tidak akan bisa mengikutinya. Bu, apa bu keistimewaan Rasul yang tidak bisa kita ikuti, maka kita tidak ikuti. Apa kesempurnaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul punya fisik yang sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna. Sampai seorang sahabat bernama Hasan bin Sabit menatap Rasulullah dan meminta izin kepada Rasulullah
untuk menyampaikan sebuah syair. Ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarri'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasa'u. Kalau ada yang mengatakan jangan berlebih-lebihan memuji Rasulullah, ini seorang sahabat Nabi di hadapan Nabi memuji Rasulullah. Apa isinya? Ahsanu minka lam tara qattu aini. Orang yang tampannya sepertimu tidak pernah aku lihat. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang tampannya sepertimu tidak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketampanan Rasulullah. Ada nabi yang tampan, namanya Nabi siapa? Nabi Yusuf. Orang sini kalau sedang hamil baca surah apa? Yusuf. Sama surah niatnya biar anaknya gantengnya kayak Nabi. Masalahnya bapaknya hitam, ibunya hitam, kan repot urusannya. Bukan tampannya, tapi ahlaknya seperti Nabi Yusuf alaihi. Baca surah Yusuf setiap hari, yang ibunya baca surah Masya Allah. Pas lahir ganteng kayak Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Nabi Yusuf dalam sejarahnya pernah wanita-wanita qata'na aydiyahunna, memotong tangannya karena melihat ketampanan Rasulullah, ketampanan Nabi Yusuf alaihi. Kan begitu ceritanya. Zulaikha kupingnya panas juga jadi omongan. Dulu itu ibu-ibu udah sering ngomongin orang. Dulu ngomongin tentang Zulaikha yang seneng dengan anak angkatnya Nabi Yusuf. Jadi sudah karakter wanita, kerjaannya ngomongin, tapi bukan wanita di sini, bukan. Gandaria. Katanya pindah ke sini tapi kesel Zulaikha. Itu ibu-ibu dikumpulin semuanya. Setiap orang megang pisau, setiap orang megang buah. Taruhlah buah apel, diiris buah apel. Kata Zulaikha, ukhruj alaihinna, keluar hai Yusuf, lewat. Ketampanannya keluar. Itu perempuan ngelihat, wa qulna hasalillah ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Gantengnya luar biasa. Tanpa disadari wa qata'na aydiyahunna, tangannya dipotong-potong, enggak terasa. Ada di sini lakbini yang lihat suaminya sampai dipotong tangannya. Lagi ngiris bawang, suaminya lewat, enggak terasa dipotong. Nabi, ternyata Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi. Bahkan dikatakan Nabi Yusuf baru setengahnya Rasulullah. Tapi zaman Rasulullah tidak ada wanita yang dipotong tangannya. Iya. Kenapa? Karena ketampanan Rasulullah dibalut dengan kewibawaan Rasulullah. Maka kalau sahabat ketemu Rasul, duduk di majelisnya, ka'anna ala ru'usihim thair, seakan-akan di kepalanya ada burung yang sedang bertelur. Baginda Rasulullah. Maka dalam barzanji tadi dibaca, asraqal badru wa tafat budurum islahus nikmara'aina
qattu ya wajha sururi Allah ya Nabi alaika salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta samsun anta badrun anta nurun fauqa anta iksiru wa ghali anta misbahus ya asraqal badru alaina telah terbit bulan purnama badru. Apa itu badrun? Baginda Rasulul fahtafat minhul buduru dan bintang-bintang yang lainnya karena Rasul muncul, karena bulan purnama muncul, fahtafat bersembunyi, gak kelihatan. Fahtafat minhul terus misla husnik maro'aina yang tampannya sepertimu tidak pernah aku melihat, wahai wajah yang selalu tersenyum. Anta samsun anta nurun fauqa, engkau adalah bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan, engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau adalah batu permata yang indah. Ini baginda Rasulullah digambarkan seperti itu, kesempurnaan fisiknya. Kira-kira kita bisa ngikutin enggak? Jangan sampai Pak RT lagi ngaca, hidungnya tarik-tarik Pak. Kata bini, ngapain sih Bang? Pengen ngikut Nabi mancung. Yang hitam pakai bedaknya luar biasa. Ngapain? Biar putih kayak Nabi. Enggak perlu. Yang kayak ini enggak bisa diikutin sama kita. Karena keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda, ternyata bukan fisik luarnya saja Pak. Rasul punya keringat wangi atau bau? Ada orang sini keringatnya wangi, yang keringatnya kayak minyak kasturi. Rasulullah kalau dia berjalan, orang yang di rumah nggak ngelihat Rasul, dia mencium Rasul lewat. Kenapa? Harumnya luar biasa. Bahkan Ummu Sulaim, beliau mengumpulkan keringatnya Rasulullah. Ummu Sulaim bibinya Rasulullah. Kalau Rasul tidur di siang hari, keluar keringat, karena Nabi adalah manusia. Keringat keluar dia. Ketika keluar keringatnya ditadahin. Nabi bangun, ngapain ditadahin? Wahai Ummu Sulaim, ya Rasul izin saya ambil keringatmu. Untuk apa? Untuk minyak wangi, untuk obat. Yang kayak ini gak boleh ditiru. Jangan sampai ada ustadz diminta keringatnya. Ustadz ente mohon maaf minta keringatnya. Tafa'ulali kepada Nabi, ambil keringatnya. Ada orang sakit perut, kasih keringatnya Ustadz ente, insya Allah masuk. Yang kayak ini gak bisa diikutin Pak. Harumnya luar biasa. Istri Rasulullah begitu senangnya kalau mencium baunya keringatnya Rasulullah. Ada orang sini bini demen keringatnya lakinya. Kalau gue nggak takut poligami, gue nggak tahan begitu kan. Daripada dia poligami, gue bisa. Siti Aisyah, Maimunah dan seluruh istrinya Rasulullah senang kalau Rasulullah pulang bajunya kering.
Dibuka bajunya sama Rasulullah. Diambil sama Sayyidatuna Aisyah yang sampai saat ini, sampai ketika Rasul meninggal ada baju bekas keringatnya Rasul nggak mau dicuci sama Aisyah. Nggak mau dicuci. Kenapa? Harumnya luar biasa. Bu, lihat bagaimana Siti Aisyah melayani berkhidmah kepada Rasulullah. Bajunya keringetan sama Rasul, dipakai oleh Rasulullah, dipegang oleh Siti Aisyah, gak dimasukkan ke bak mandi, tapi apa? Dicium Rasul. Ibu-ibu amalin, habis ini amalin ya. Ngaji itu diamalin. Istri Rasul, kalau Rasul pulang bajunya keringetan, diambil bajunya, dicium. Mulai besok amalin. Bu, bapak aja habis ngojek, habis dari kantor keringetan. Pak, pengen ngamalin ilmu Ustadz Rusdi tadi malam. Mana bajunya? Jangan baju luar, baju dalam. Keringetan. Ambil, cium. Pagi cium, sore baru sadar. Yang kayak begini gak bisa diikutin. Kenapa? Khususnya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Apalagi khususannya, Rasul bukan hanya tampan tapi bercahaya mukanya. Siti Aisyah kalau bangun malam nunggu subuh dia merajut kayak menjahit, kayak tiba-tiba ada angin besar tertiup, pelitanya tertiup, mati, jarumnya jatuh, gak kelihatan sama sekali. Dari kejauhan ada cahaya, semakin dekat semakin terang, semakin dekat semakin terang. Pas dibuka ternyata wajahnya baginda Rasulullah. Kata Siti Aisyah, ma adwa'u wajhika ya Rasulullah. Alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Ada bu, melihat wajah suaminya lagi tidur bercahaya. Ada ustadz putih-putih, Anu namanya itu. Wah ustadz, suami saya kalau sholat malam lagi berzikir bercahaya, bangga. Jangan bangga, curiga. Deketin lagi main HP jam 2 malam sama siapa kira-kira? Kan gak mungkin ke RT. Itu khususiyah yang Allah berikan kepada baginda. Maka wajar para sahabat begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu senangnya bersama dengan Rasulullah. Bahkan Bilal bin Rabah ketika Rasulullah wafat, dia nggak sanggup tinggal di Madinah. Datang kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, izinkan saya meninggalkan kota Madinah. Kenapa wahai Bilal? Saya tidak kuat tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena setiap sudut kota Madinah mengingatkan saya kepada baginda Rasulullah. Di mana tempat, di situ dia mencium baunya Rasulullah. Gak hilang. Tuh Bilal bin, yang keistimewaannya Allah perlihatkan. Maka habis maulid kalau sendal ada yang hilang jangan dicari, Pak. Bu, kalau sendal hilang jangan dicari, udah ikhlasin aja udah. Bilal bin Rabah itu ketika Isra dan Mi'raj Nabi mendengar ada suara sendal. Dia nanya sama malaikat, sendal siapa itu? Sendal umatmu Bilal bin Rabah. Jadi kalau ada sendal yang hilang gak dicari, bisa jadi sendal duluan masuk ke surga. Sendal siapa itu? Sendal orang Pondok Cabe. Bilal bin Rabah begitu
mencintainya, semua sahabat begitu cintanya. Kenapa? Kesempurnaan khususiyah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Ini yang pertama. Tidak ada kelebihan yang Allah berikan kecuali kepada baginda Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, sosok inilah yang setiap hari kalau kita membacanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selawat kita itu disampaikan kepada baginda Rasulullah. Orang yang tampannya tidak ada yang bisa mengalahkan, orang yang badannya harum yang tidak bisa dikalahkan harumnya, menerima selawat kita dari mana? Dari jamaah Sabilul Huda yang hadir di Maulid mengirimkan selawat kepadamu. Mana yang jilbab putih? Oh, yang tiduran ya, yang senderan. Ternyata Masya Allah, orang hadir ke pengajian tidur, jangan dihina. Bisa jadi dia lebih mulia daripada orang yang melek. Betul apa betul? Kenapa? Masya Allah, kenapa dia tidur? Lagi pengajian dia tidur. Berapa menit keluar suara, berapa menit keluar air. Ngaji tidur, bisa jadi dia lebih mulia Pak. Dari pagi dia kerja, Masya Allah capeknya, pulang ke rumah maghrib. Kalau capek enakan ngapain? Nonton YouTube, tidur. Dengar pengajian ada maulid, bela-belain capek-capek dah. Yang penting hadir biar dapat pas di tempat majelis ngantuk dia tidur tuh, luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua, keistimewaan Rasulullah yang Allah berikan yang harus kita ikuti. Keistimewaan Rasulullah yang harus kita ikuti. Apa itu? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah udah serba segalanya. Maka Allah itu memuji Rasulullah dalam dua surah. Surah Al-Isra dengan surah Al-Jin. Rasul punya julukan banyak. Allah mengatakan khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jangan sampai Pondok Cabe ngeluarin nabi baru, jangan sampai. Udah biarin Depok aja. Ahmad Musaddiq kan nabi dari Depok, Pak. Dapat wahyunya di mana? Di Bogor, di Gunung Salak. Ketemu malaikat Jibril, turun dari Gunung Salak bawa wahyu. Disampaikan kepada umatnya, ditangkap polisi. Kapok dia, resign dari nabi. Itu. Jangan sampai Pondok Cabe lagi ada nabi baru. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi Ustadz katanya Nabi Khidir masih ada. Iya, Nabi Khidir masih ada. Nabi Khidir akan datang kepada orang yang cinta kepada Rasulullah. Nabi Khidir akan datang kepada orang yang banyak selawat kepada Rasulullah. Nabi Khidir senang dengan majelis-majelis. Jadi kalau ada yang bilang kalau nyari Nabi Khidir di pinggir sungai itu rawahu tukang mancing. Kalau pengen ketemu Nabi Khidir di pinggir sungai, nggak di majelis. Kalau mau ketemu Nabi Khidir, Pak, di majelis yang di situ dibacakan Qur'annya, berzikir kepada Allah, dibacakan selawatnya, Nabi Khidir datang di situ. Kalau gitu ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Bukan. Nabi Khidir itu umatnya Nabi Ibrahim. Nabi Khidir umatnya Nabi Ibrahim. Allah kasih umur panjang, hidup pada zaman Nabi Musa, ketemu Nabi Musa, sampai kepada baginda Rasulullah. Sampai saat ini Nabi Khidir masih ada.
Bener Ustadz, bener. Siapa yang udah ketemu? Banyak yang udah ketemu. Tapi nggak usah nyari, kalau nyari nggak bakal dapet. Apalagi pakai pancingan. Itu modus, hati-hati Bu. Bawa pancingan bapaknya mau ngapain? Mau nyari Nabi Khidir. Nabi Khidir ada sampai saat ini, tapi bukan Nabi setelah Nabi Muhammad. Rasul punya julukan Khatamul Anbiya, Zainal Abidin, Khairul Anam. Banyak Rasulullah julukannya, Al-Mustafa. Tapi dalam dua surah, Al-Isra dan surah Al-Jin, Rasulullah dipuji dengan Allah, Subhanallazi asra bi abdi. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan Muhammad, tapi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan bi abdi, abdun. Surah Jin. Bu, pernah ketemu jin? Pengen? Ada nggak kira-kira jin? Jin ada nggak kira-kira? Ada. Ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin muslim tapi nakal. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jin muslim, sahabat-sahabat Rasulullah. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Jin-jin yang berkumpul kepada Rasul menjadi umatnya Rasulullah. Di antaranya Qadil Jin Samhuris. Itu sahabat Rasul. Dia punya hadis riwayatnya, man shalla alaihi tuhawwilu saqamat faqawata sa'adat. Ini riwayatnya jin. Rasul ngomong kepada jin, jin itu sahabatnya Nabi. Soleh dia. Kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku? Tapi karena pakai dia menceritakan alaihi kepadanya, kepada Rasulullah, akan merubah kesempitan menjadi luas, kesedihan menjadi bahagia. Itu riwayatnya jin muslim. Ada jin kafir. Siapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu jin kafir. Anak buahnya siapa? Kuntil anak, kuntil ibu, kuntil bapak, gondoruo, nenek lampir, nenek gayung, kakek pacul. Itu teman-temannya. Itu anak buahnya semua. Ada juga jin muslim tapi nakal, ifrit namanya. Wa qala ifritu minal jinni. Pada zaman Nabi Musa alaihi. Udah nggak usah nyari-nyari jin aja, udah nggak usah nyari jin dah. Kalau dia datang biarin aja, tapi nggak usah nyari jin. Kerjakan amalan lillahi. Kalau pengen kaya sholat baca surah Waqi, nggak usah beli tuyul, apalagi tuyul second, ingusan lagi banyak. Orang udah pengen cepet-cepet aja, instan aja udah. Sholat duha belum tentu kaya. Baca Waqiah, kalau nggak yakin nggak bakal nembus. Terus bagaimana? Gampang, kerjanya jagain lilin. Jagain. Nauzubil. Zaman milenial, zaman milenium, dalam zaman modern, tapi yang kayak begitu masih banyak. Nauzubil. Udah ke Gunung Gede aja dah, siapin 1 juta. Buat apa? Beli tuyul kok murah, tuyul second. Dalam surah Jin Allah puji Rasulullah wa annahu qama Abdullah.
Ketika Rasulullah Abdullah disebut dengan Abdul. Jadi ternyata kalau dalam militer jabatan tertinggi, pangkat tertinggi adalah jenderal. Kalau dalam akademik titel tertinggi adalah profesor. Kalau dalam negara titel jabatan tertinggi apa? Presiden. Kerajaan jabatan tertinggi raja. Tapi hamba dengan Allah, kita dengan Allah, titel tertinggi, jabatan tertinggi, makom tertinggi adalah Abdul. Ketika kita sudah dikatakan Abdun, itulah makom yang tertinggi. Siapa Abdun? Lihat baginda Rasulullah. Lihat. Dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam, Rasul tidak pernah meminta-minta, berdoa, tapi tidak pernah meminta untuk dirinya. Tuh Rasulullah, dia lebih banyak berzikir, lebih banyak beribadah, lebih banyak membaca Al-Qur'an. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada. Rasul tidak berdoa Rabbi shrahli. Rasul hanya berzikir saja. Lalu Allah berkata, alam nasrah, aku lapangkan dadamu. Nabi Musa minta wa istasqa Musa liqaumihi, meminta air diturunkan oleh Allah untuk kaumnya. Maka Allah mengatakan pukullah batu. Rasul ketika sahabatnya tidak ketemu air, Rasul diam, berzikir kepada Allah. Akhirnya yang keluar bukan dari batu, tapi dari tangan, dari jari-jari. Nabi Musa minta sama Allah, hari ini perlihatkan aku Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Nabi Musa minta sama Allah biar bisa ngelihat Allah. Innaka lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah gunung. Gunung apa? Bukit Sinai. Rasul tidak pernah meminta kepada Allah agar diperlihatkan Allah, tapi Allah mengundang Rasulullah untuk melihat Allah. Di mana? Di Sidratul. Tuh lihat. Coba kita bandingkan. Rasulullah ketemu Allah, Nabi Musa ketemu Allah. Nabi Musa ketemu Allah di mana? Di Bukit Sinai. Di mana Bukit Sinai? Itu Parung belok kanan. Di Seeng belok kiri lagi. Sinai itu ada di Mesir, Pak. Tinggi. Kalau Bapak ke Muria belum ada apa-apanya, tinggi. Siapa aja asal kuat tenaganya bisa sampai ke sana. Bukit Sinai, Tursi. Allah ketemu Rasul di mana? Sidratul. Di mana Sidratul Muntaha? Di atasnya langit. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Jangankan manusia biasa, malaikat Jibril saja satu langkah dia melangkah terbakar, gak berani. Tempatnya khusus. Nabi Musa tempat umum, Nabi Rasulullah di tempat khusus. Pertanyaan yang kedua, Nabi Musa ketemu Allah malam atau siang? Siang atau malam? Siang, karena suruh ngeliat gunung. Kalau si malam-malam kagak kelihatan gunung asli gak bakal kelihatan. Rasulullah ketemu Allah siang atau malam? Malam. Menerima tamu di siang hari dengan malam hari beda. Betul apa betul? Saya kasih contoh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya pakai nama Pak RT. Ada Pak RT?
Saya mohon maaf ya. Ini contoh doang tapi bukan RT sini ya, RT Parung. Ada Pak RT, mohon maaf nih ya, mohon maaf, rumah janda siang hari. Ada janda di sini? Ustaz Muhyiddin? Ada RT pengen datang ke rumah janda siang hari, ketemu warganya biasa-biasa enggak? Kita ngelihat RT namu di rumah janda siang hari, biasa atau kaget? Biasa. Urusan RT itu. Baksos. Betul. Ketemu ngelihat RT di rumah janda jam 2 siang, urusan baksos. Tapi kalau ngelihat RT ketemu di rumah janda jam 2 malam, kira-kira gimana? Diparanin Bu RT. Oh kalau begitu ada hubungan khusus nih. Betul apa betul? Jam 2 malam dibukain pintunya, ada hubungan khusus. Begitu pula kita dengan Allah. Kalau ketemu Allah cuma siang doang, hubungan biasa. Tapi kalau ketemu Allah di malam hari, hubungan khusus. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam. Dengan sholat tahajud, bangun tengah malam, berzikir, ini hubungan khusus dengan Allah. Pengen khusus atau biasa? Khusus atau biasa? Rasulullah ketemu Allah di malam hari, Pak. Masya Allah. Nabi Musa ketemu Allah pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah besarannya turun kepada bukit Sinai, maka Nabi Musa melihatnya, fakharra Musa sha'iqa. Tiba-tiba Musa jatuh dan pingsan. Ngelihat kebesaran Allah. Baginda Rasulullah ketemu Allah di malam hari di Sidratul Muntaha, tidak pingsan, bahkan berdialog dengan Allah. Tuh, kemuliaan daripada Nabi Musa ketika ketemu Allah, apa kata Allah? Ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi. Lepas sendalmu, jangan bawa sendalmu, kamu berada di tempat yang suci. Rasulullah ketemu Allah di Sidratul Muntaha, walam yu'mar bi khal'ini alihi, tidak diperintahkan untuk melepas sendalnya. Apa artinya? Apapun yang bersentuhan dengan Rasulullah, maka itu menjadi mulia. Inilah poin yang ketiga, inti daripada acara ini. Bekal kita ke rumah apa? Rasulullah sampai saat ini, sampai akhir zaman, sampai yaumul qiyamah, menjadi wasilah bainana wa bainallah. Rasulullah sampai saat ini menjadi perantara kita untuk sampai kepada Allah. Rasulullah sampai saat ini, sampai yaumul qiyamah, menjadi wasilah doa-doa kita kepada Allah. Ustaz, hati-hati ngomong begitu. Emang kenapa? Bisa syirik. Kok bisa syirik? Kok mintanya ke Nabi Muhammad bukan kepada Allah? Kan ada orang berdoa, agisna ya Rasulullah, madat ya Rasulullah, husbiyadi ya Rasulullah. Kan begitu doanya. Hati-hati Ustaz. Yang tadi kita baca, ya akramal khalqi maliman alu siwaka inda khululil hadisil.
Ya akramal khalqi ma, hei zat yang maha mulia. Hati-hati Ustadz, Al-Busiri bahaya itu, Masya Allah. Busiri ketemu Rasulullah dalam keadaan sadar, Pak. Bahkan syairnya diajarkan oleh baginda Rasulullah. Beliau lumpuh, sembuh dari lumpuhnya. Maka beliau menuliskan sebuah syair disebut dengan burda. Rasulullah sampai saat ini, sampai yaumul kiamah menjadi wasilah kita kepada Allah. Dan tidak akan syirik. Kok bisa begitu? Karena yang kita minta kepada Allah, Rasulullah sebagai wasilah perantar. Atau kita minta kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada Allah. Saya kasih dalil. Ada namanya Safinatu Rasulillah. Sahabat Nabi, dia punya gelar Safinatu Rasulillah. Safina artinya apa? Kapal, perahu. Ini sahabat namanya Abdurrahman, kalau nggak salah Abdurrahman, tapi dia punya julukan Safinatu Rasulillah. Kenapa bisa dapat Safinah Rasulillah? Ketika beliau dibebaskan dari perbudakan oleh Ummu Salamah, beliau minta izin ingin mengabdi kepada Rasulullah. Lihat. Tapi dia tidak bisa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia tidak bisa seperti Abu Hurairah, rajin belajar, rajin menghafal. Dia tidak bisa seperti Khalid bin Walid, jago perang. Dia nggak bisa apa-apa. Lalu bagaimana berkhidmahnya? Ya Rasulullah, kalau kamu pergi, saya ikut. Ngapain? Bawa barang-barangmu. Berkhidmah dengan kemampuan yang kita punya. Ada ustadz, ada guru, ada kiai. Kalau pengen Allah turunkan berkah, berkhidmah dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita mampu. Tadi Ustadz Hari mengatakan, apa yang kita mampu. ATM-mu belum tentu besok kamu dapatkan. Ngeri juga tuh Pak. Mudah-mudahan panjang umur dah. Iya memang benar emang begitu. Berkhidmah kepada orang yang dicintai oleh Allah akan menurunkan pertolongan Allah kepada kita. Yakin atau tidak? Kisahnya Safinah Rasulillah. Ada seekor binatang Pak. Najisnya najis mugolazoh. Binatang apa namanya? Anjing. Mohon maaf kan mugolazoh Pak. Yang kalau katanya kalau di rumah gak bakal masuk malaikat. Emang malaikat takut menggonggongan anjing? Anjing itu liurnya. Boleh melihara anjing tapi di luar. Untuk berburu dan untuk menjaga rumah. Masih diperbolehkan. Tapi kalau bisa jangan, takut liurnya. Anjing yang najisnya mugolazoh tapi dimuliakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena anjing ingin mengabdi kepada ulama. Ngabdinya bagaimana? Bikinin teh nggak bisa. Bikin kopi, ini ada kopi nih. Saya minum dulu dah. Masih panas udah jadi. Masya Allah. Ini kopi asli nih. Bukan kopi ABC. Minum lagi dah. Yang bikin Masya Allah berkah semuanya. Itu anjing gak bisa bikin kopi Pak. Gak bisa bikin apa-apa. Gak bisa bikin bawang apa-ngapain. Apa akhirnya? Itu anjing pengen ngabdi kepada Ashabul Kahfi yang ada dalam goa. Bagaimana cara ngabdi? Wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Lawit tala'ata alaihim lawalaita minhum firara. Saking pengen ngabdi sama ulama, itu kakinya anjing disodorkan. Apa namanya digini namanya? Apa bahasa Indonesianya?
selama di Jerman disondorin. Apa namanya? Sonjorin. Ini ada pintu goa, biar yang tidur Ashabul Kahfi biar tidurnya nyenyak, disonjorin itu kakinya. Dilempengin dah. Emang asam urat lempengin. Dilempengin. Biar apa kalau ada orang yang lihat gak berani masuk tuh. Gara-gara seperti itu disebut namanya Pak. Disebut anjingnya. Warabiuhum kalbuhum yaquluna khamsatun wasadisuhum. Ini ada sahabat Nabi. Datang lagi kopi ini. Masya Allah. Kopi apa enak banget kopinya? Kalau yang bertanya boleh juga deh. Lihat. Itu safinah Rasulullah, pengen ngabdi sama Rasulullah. Ya Rasul, kamu pergi kemana saya ikut. Ngapain? Bawa barang-barangmu. Jadi barang-barang Rasul yang bawa itu safinah Rasulullah. Karena bawa barangnya benar-benar bawanya banyak. Kalau Nabi pergi kemana-mana, bajunya dibawa sama dia. Peralatannya dibawa sama dia. Saking banyaknya dia mendapat julukan safinah Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, lihat. Ini riwayatnya kuat. Ketika Rasulullah wafat, safinah Rasulullah meninggalkan kota Madinah. Dia naik perahu. Di tengah-tengah laut ada ombak besar, perahunya sampai hancur dan dia ke bawah dan dia masuk ke dalam gua, dalam hutan rimba, terdampar di dalam hutan rimba. Pas dia bangun, macan di depannya. Kira-kira macan sama manusia doyan gak? Doyan, udah lidahnya udah mangap aja tuh macan. Dia bangun kaget, wah macan udah mangap. Lihat bagaimana pertolongan Rasulullah. Kata safinah Rasulullah, ya Aba Haris. Macan itu panggilan Arab itu Abu Haris namanya. Hai Abu Haris, ana safinatu Rasulillah. Saya ini pembantunya Rasulullah, tukang bawain barangnya Rasulullah. Itu singa yang mangap, tutup mulutnya. Langsung dia menundukkan kepalanya dan mendekati safinah Rasul dan menawarkan untuk dijadikan tunggangannya. Sampai akhirnya safinah Rasulullah naik singa itu, macan itu, dan sampai keluar dari but. Kisah ini dituliskan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu wa antal qahul asada fil ajami tajib. Maulaya salli wa sallim daim abada alal habibika khairi. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu wa antal qal asada fil ajami tajimi. Siapa saja yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ketemu dengan asad, dengan singa, dengan macan, fil ajami di hutan. Ketemu macan di hutan, itu macan asli Pak. Ketemu macan di Ragunan, macannya ya kayak bapak-bapak di luar kayak macan. Galak, kerja ini. Pas sampai rumah, meong.
Ini fil ajami, ketemu macan di hutan, macan liar. Kalau sudah pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah datang, ketemu macan di hutan, tajimi, macannya diem. Pak, macan aja diem, apalagi bini cerewet. Kalau Rasulullah sudah menurunkan yang pertama. Yang kedua, namanya kisah Uqbah. Kisah Kenapa dikatakan kisah Uqbah? Uqbah ini lagi sedang ziarah ke makam Nabi. Dulu makam Nabi belum ditutup belum ditutup. Ziarah ke makam Nabi, percis di depannya. Tiba-tiba ada orang Badui datang, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Dia ngomong sama Rasulullah. Rasul udah dikubur, Pak. Apa? Ya Rasulullah, saya membaca dalam Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Sekiranya seseorang melakukan kezaliman, melakukan dosa, lalu dia datang kepada Rasulullah dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Rasul minta ampunan kepada Allah walaupun Rasulullah sudah wafat. Ya Rasulullah, berdasarkan ayat ini saya mengakui saya melakukan dosa. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saya. Ngomong begitu, Pak. Sama siapa? Sama Rasulullah. Di mana? Di depan kuburannya, Pak. Ini masyhur kisah ini. Dalam Ibnu Katsir disebutkan, Al-Qurtubi disebutkan, At-Tabari disebutkan, Ad-Durrul Mansur disebutkan. Kisah ini masyhur. Said Maliki menulisnya dalam kitab Rihabu Baitillahil Haram. Kisah ini disebutkan. Di ziarati Rasulullah disebutkan kisah ini. Bahkan kata Said Maliki, ini orang Badui sebelum pergi dia baca sebuah syair. Dan syair ini ada di depan makamnya Rasulullah. Saya nyari itu syairnya. Bener gak nih ya? Yang ya khairu man dufinat bil qa'i azamu fataba min tibihin al-qa'u wal akam nafsi fidaun li qabri anta sakinu fihi afafun wa fi judu wal karam. Kata Said Maliki, syair ini tertulis di tiangnya makamnya baginda Rasulullah. Saya cari, oh ternyata benar. Ada di tiangnya tuh. Di tiangnya percis di depan makamnya Nabi. Bukan di Abu Bakar, bukan di Utsman, bukan di Umar. Tapi di makamnya Nabi. Tulisan ya khairu man dufinat. Artinya kisah ini benar diakuin oleh seluruh manusia. Termasuk oleh orang Wahabi. Setelah orang Badui itu ngomong sama Nabi di depan makam Nabi, dia pergi, Pak. Dia pergi. Utbah tertidur. Ketika tidur dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Utbah, sampaikan kepada orang Badui itu sesungguhnya Allah sudah mengampunkan dosanya. Maka kalau saya bawa jamaah, saya ceritakan kisah ini. Ini kisah masyhur. Jangan jauh-jauh ke Madinah, kiutnya gede, datang ke makam Nabi cuma salam doang, jangan curhat. Ya Rasulullah, suami saya gak betah di rumah. Bukan minta kepada Rasulullah, tapi nitip proposal kepada Rasulullah. Ya Rasul, mohonkan kepada Allah biar suami saya betah di rumah. Betah. Pagi di rumah, siang di rumah, malam di rumah. Yang terakhir kisahnya, Bilal bin Haris
ketika Rasulullah sudah wafat, terjadi kemarau yang panjang. Maka Bilal bin Haris datang ke makam Rasul. Dia berdoa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bangun, mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan yang lebat." Ini zaman yang Umar bin Khattab jadi khalifah. "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah biar Allah turunkan hujan kepada kami kekeringan." Malam harinya Bilal bin Haris yang ngimpi, sampaikan salam kepada Umar dan katakan besok akan turun hujan yang lebat. Benar. Artinya apa? Rasulullah ini perantara kita. Maka amalan yang paling aman adalah baca itulah. Ini yang dibawa kita bawalah. Dengan keyakinan selawat itu adalah yang mengantarkan doa-doa kita kepada Allah. Selawat apaan aja Ustadz? Apaan aja? Gak ada selawat bid'ah. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin illadhi anhalul bihil uqadu wariju bihil ghurabu wa tuqadda bihil hawaiju bihi radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli hati wa nafasin bi adadi kulli ma. Kalau selawat askil gimana selawat askil? Askilin. Sholli ala Muhammad wa askilil zalimin. Allahumma sholli sayyidina wa askilil zalimin wa ahrijna zalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslin zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslin zalimin min zalimin wa sekali lagi. Allahumma sholli
kondisi negara kita nggak ngebahas dah. Tiap orang udah kenyang baca WA, bangun pagi udah baca polit, pusing. Mendingan baca selawat askilin. Udah baca askil aja. Orang yang pemain-pemainnya bacain. Biar menyelamatkan negara kita. Siapa yang zolim? Allah yang tahu Pak, udah Pak. Yang tahu zolim siapa? Allah yang zolim. Nanti yang remeh-remeh Allah kasih tahu semuanya. Itu baca pengen gampang rezeki, baca selawat. Kita punya selawat namanya Bani Hashim. Siapa yang mengijazahkan? Syekhana Khalil Bangkalan. Kisahnya Abah Anom punya orang tua namanya Abah Sepuh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Gurunya adalah Kiai Khalil Bangkalan. Itu Abah Sepuh dari Tasik, dari Suryalaya, dia pergi ke Bangkalan minta ijazah. Minta ijazah pokoknya. Akhirnya dikasih selawat Bani Hashim. Ya Khalil itu orangnya ges dia. Mau ngamalin, mau yakin. Sekarang nyebrang dari Madura sampai ke Surabaya. Pakai sampan, tapi jangan pakai dayung. Naik perahu, suruh nyebrang gak pakai dayung. Suruh ngapain? Baca Bani Hashim, selawat Bani Hashim. Dengan izin Allah itu sampan lebih cepat dengan orang yang sedang mendayung. Saya punya orang tua ketika membangun Manartu Islam bersama dengan Kiai Haji Abdul Salam Zaini. Dia pergi ke Diri ketemu dengan Kiai Mahrus Ali. Allah yarham rahmatan wasi'ah. Ketika sampai di sana minta ijazah biar pembangunannya lancar. Jauh dari Jakarta pergi ke Diri, minta dijazahkan. Apa yang dijazahkan? Perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad. Sampai bapak saya protes. Yai, kita jauh-jauh dari Jakarta, kok suruh bacanya pendek banget sallallahu ala Muhammad. Dibilangin ini selawat pembangunan. Kalau pengen bangun, baca selawat ini banyak-banyak. Udah, bapak-bapak jangan takut. Ada batas 10, pasang 10 baca selawat. Kalau belum juga datang ke material, baca selawat di material. Tapi kalau yakin, yang penting yakin udah. Tapi ada perhitungannya juga. Jangan rumah dibongkar. Tapi kagak ada duit, gak ada perhitungannya. Dengan selawat kepada Rasulullah, urusan akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Maka tibalah kita pada penghujung acara pada malam hari ini, yaitu doa dan penutup. Untuk doa akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhyiddin bin Haji Amu. Sebelumnya saya selaku pembawa acara memohon maaf dan meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya, karena semua itu datangnya dari saya dan yang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Haji Muhyiddin bin Haji Amu saya persilahkan. Sallu ala Muhammad.
البركة والكرم سلطان الشاب الجيلاني رضي الله عنه البركة وكرامة سلطان الشيخ أحمد البدوي والشيخ إمام أحمد الرفيعي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ بلاسن الشاذلي رضي الله عنهم ببركة الفاتحة. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala syabir rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kuburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala arkana arsillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dhil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhati wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim. Salatan daimatan bidawamillahil azim ta'zima lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalika wajma baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi adh-dhahira wa batina yaqulu wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhal lizati min jamil wujuh fid dunya qabla al-akhirati azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawalkal ardu binuri samsika abadan abada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kull asir bijahil basirin nadir. Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Fattahu ya Razzaq ya Ghaniyu ya Mughni ya Allah ya Kafi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wa sihah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wal masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wat taqwa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'dai wal matrudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril wasl wal Fatihah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدام. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Kabul. Untuk ibu-ibu tidak bubar diri dulu karena ada beberapa hadiah dari panitia penyelenggara. Untuk panitia mohon dibantu. Salamun salamun kamiskil hitam alaikum uhai babana ya kiram wa ma zikruhu sunat fi dhalal wa nurul ana baina hadzal anam salamun salamun kamiskil
أصلي لك زدني كالميزان إن في الجنة نهرا بالعفاف لعليهن والحسين والحسن الله الله بالسلام المبين
ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.